orang itu cara berpikir nuruti nafsu, itu yang bahaya. Makanya Quran ngeritik ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang cara berpikir itu nuruti hawa nafsu. Kalau zaman Nabi, zaman sahabat, zaman ulama, itu enggak seperti itu. Sehingga cara berpikir itu mudah. Makanya kata Nabi, absyiru ya ma'sarul muslimin, kata. Kamu harus senang ya ma'sarul muslimin. Allah sekarang buka pintu langit yang sebelumnya enggak pernah dibuka. Dan Allah yubahi bikum malaikatah. Dan Allah membanggakan kamu kepada para malaikat. Kenapa? Umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah Muhammad SAW, itu kalau sampean kepengen mati setiap saat itu baik, itu resepnya gampang kata Nabi. Addu faridotan wantadzoru ukhra. Jadi Allah memberitahu, ya Muhammad, umatmu ini luar biasa. Jadi misalnya tadi kita sholat subuh, ditanya, Bahak kamu sekarang ngapain? Nunggu sholat duhur ya. Setelah sholat duhur ditanya lagi, nunggu apa asar. Sehingga faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah. Jadi kalau ya sudah ini tak ijazahkan. Kalau setelah sholat subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur nunggu. Sehingga ketika kita mati itu statusnya penunggu sholat. Tapi kamu kan enggak miskin. Kenapa? Penunggu kaya. Nah, itu enggak masuk surga itu. Penunggu kemapanan. Berarti kan menunggu sesuatu yang seleranya nafsu. Beda kalau penunggu sholat. Berarti kamu di dunia menunggu ritual ibadah. Maka di antara ijazahnya Nabi apa? Addu faridotan wantadzoru ukhra. Melakukan satu fardu. Kemudian kita menunggu tugas berikutnya. Jadi niati saja setelah subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur, meskipun kita di perapatan. Apa? Nunggu asar ya. Tapi ya asar betul. Jangan nunggu tok pas asar. Enggak. Jadi sebetulnya umat ini gampang sekali. Jadi di antara kebanggaan Allah, yubahi itu Allah bangga dengan malaikatnya adalah umat ini adalah addu faridotan wantadzoru ukhra. Melakukan satu fardu, kemudian menunggu fardu yang lain. Dari mengkhidmati kampus, ingin mengkhidmati masyarakat. Dari satu masyarakat lokal Semarang menjadi sampai sekarang, sampai Banjarmasin, Unisula mau bikin kampus di sana, terus gitu. Dari satu tugas ke tugas yang lain. Makanya Islam diajarkan setelah satu tugas selesai, faida faruhtafan so. Jadi sehingga hidup kita itu dinamis. Dari satu kebaikan menunggu kebaikan lain, dari satu kebaikan menunggu. Sehingga hidup kita ngapain? Nunggu satu kebaikan. Ini sudah masuk faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sehingga bayangkan kalau kita direkam Allah, Gusti kula ampun mati nak dereng sugih. Wis melarat puluhan tahun. Sakit, nunggu sesuatu sing sifatnya nafsu, kok pengen sugih. Sugih tok aja cukup. Tahu buruh wong sing tahu ngenyek ndekne lho, itu kan urung-urung wis dendam. Saya belum mau mati sebelum kaya dan buruhkan orang yang pernah melecehkan saya. Wis ngono akhirnya mati urung sugih. Berarti wis fakir matine hasud. Mau itu ngenes dunia akhirat kan kira-kira seperti itu. Kamu santai aja kalau fakir berarti mengeringankan hisab karena ada banyak harta. Yang mau dihisab papanya, tidak punya apa-apa. Jadi saya mohon sekali ya, Islam itu mengawal kebahagiaan. Sebab itu sampai bahagia itu menjadi perintah Islam. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Karena dengan bahagia bi taat diharapkan orang Islam itu tidak bahagia atau cari kesenangan lewat jalur maksiat. Sehingga ciri utama wali apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzan. Sehingga ulama dulu itu rileks-rileksnya. Termasuk yang saya ceritakan tadi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Itu melihat apa saja rileks. Ya tadi kalau disenangi orang ya barokah, punya kawan kebaikan. Nak dineng ya barokah dineng di gedingi tonggo rada utang, ngeranjuk tulung gitu. Jadi rileks saja. Masyhur itu Imam Syafi'i ngendikan waman asa'a ilaika faqad atlakoka. Orang yang berbuat buruk sama kamu hakikatnya adalah membebaskan kamu. Atlako itu apa? Membebaskan. Enak gak jadi hidup gitu? Kalau kamu kan enggak, kok gedeng aku salahku apa? Malah kamu ujub tuh, orang kok gak tahu salahnya. Kamu jadi suami, istrinya ngomel, kurang apa saya sebagai suami? Ya kurang banyak, ndak ganteng, ndak kaya, ndak ini.
Malah kalau diterangkan malah parah toh. Ya sudah rileks saja. Kalau dia ngomel ya tadi, alhamdulillah dapat pahala tanpa apa? Biaya. Terus ngomel kan butuh energi, paling yang tidak kuat 3 jam. Nanti juga berhenti apa? Terus ambil nilai positifnya. Misalnya ngomel sama suaminya, bagus lah. Kalau ngomel sama tetangga malah kayak apa gitu aja udah. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat hidup. Rasulullah ya gitu, melihat hidup tuh gampang saja. Ketika tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ada ya Rasulullah, ya sudah saya tak puasa. Jadi enteng saja. Kadang-kadang beliau ingin puasa, ya puasa sunat, ada sarapan nggak jadi puasa. Rileks. Nabi itu rileks. Kalau ngajari kebaikan juga rileks. Nah sekarang itu banyak orang yang karena mungkin kurang baca, Islam tuh kayak menjadi aturan yang bengis, yang repot, yang mengekang. Itu tidak seperti itu. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki agama ini mudah. Sehingga ada sahabat di Imami Mu'ad itu baca Baqarah. Sahabat ini pekerja petani. Mufarokoh ditinggal. Ketika Mu'ad lapor, ya Rasulullah ini ada orang munafik. Tengah-tengah sholat mufarokoh saya ditinggal. Yang disalahin itu tidak yang tinggal tapi Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad. Kami ini tukang fitnah. Masa ngimami petani pakai surat Baqarah? Jadi yang disalahkan ini imamnya. Kalau kamu jadi imam, sholatnya ya yang cepat. Makanya terus banyak orang kecepatan karena tadi. Jadi Nabi itu enteng sekali. Jadi apa ya? Nabi itu beda dengan yang kita bayangkan beda. Nabi pernah ngaji di masjid, kemudian ada tetangga lewat pakai cangkul ke kebun. Semua sahabat gerutu. Ini orang tidak benar. Ada Nabi ngaji ditinggal saja ke kebun, tidak ikut ngaji. Jawabannya Nabi tidak. Itu bagus itu ikut sunnah saya. Kenapa ya Rasulullah? Dia kerjanya nyari halal. Dan untuk menghidupi keluarganya itu juga ajaran saya. Sehingga yang ngaji ya ajarannya Nabi, yang nggak ngaji karena kerja mencukupi keluarga juga ajarannya Nabi. Segampang ini. Kalau kayaknya kamu kan, wes gak roh akhlak kan gitu. Nabi rileks saja Nabi. Sampai bisa lihat itu di bab Fadhailul Kasbi. Makanya ini penting sekali supaya orang itu berpikir Islam atau mendakwahkan Islam itu berdasar sanad ya yang muttasil yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Sesuatu yang dilarang Allah itu pasti madharat. Maka untuk melarang seseorang bergantung sama narkoba misalnya atau hal-hal yang bahaya pada fisik, itu satu tentu bagi ahlullah, tentu karena takut Allah. Tapi banyak masyarakat yang memang benar-benar bisa meninggalkan narkoba karena efek buruknya ganja. Bahwa itu mengakibatkan sakau, mengakibatkan tidak sadarkan diri, mengakibatkan kebangkrutan ekonomi macam-macam. Sehingga mereka benar-benar benci sama yang namanya narkoba. Jadi di antara manhajul Quran itu kalau mentakbih, memburuk-burukkan maksiat itu mesti dikritik innahu kana fahisyah. Innahu kana fahisyata wa maqta wa sa'a sabila. Innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Diulang beberapa kali. Sehingga dibutuhkan kecakapan untuk menganggap satu hal yang buruk itu fahsyah, sesuatu yang enggak rasional, sesuatu yang tidak positif, sesuatu yang pasti berdampak negatif. Sehingga kalau misalnya tadi dibacakan oleh Qori, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk berhenti dari kemungkaran itu satu takbihun litil kal munkar atau litil kal munkarat, bahwa munkarat itu kita cap, kita stigmasi bahwa itu buruk sekali. Seperti Nabi mengajarkan pemuda tadi, masa kamu suka ibu kamu digitukin lelaki lain, putri kamu, bule kamu, bude kamu, sehingga orang ini pikirannya termindset betapa buruknya zina. Sama seperti kita sukses memindset betapa buruknya narkoba, betapa buruknya bahan-bahan terlarang. Begitu juga seterusnya, terus pengkhianat dan sebagainya. Tapi problem manusia adalah dia itu akan mencari kebahagiaan atau kesenangan sesaat. Maka caranya gimana? Keinginan senang lewat maksiat ini dilawan dengan nyaman dengan taat.
Saya ulang lagi, nyaman dengan taat. Sehingga ulama dulu punya kalimatul munajat, artinya kalimat hubungan pribadi sama Allah yang menjadikan orang itu nyaman. Dan ini yang diajarkan kitab-kitab tasawuf. Kitab tasawuf itu sukses mengajarkan melihat alam raya ini semuanya nyaman, termasuk yang mengecewakan. Itu dianggap nyaman. Saya berkali-kali mengajarkan ilmu ini karena ini musalsal ila Rasulillah SAW. Itu pernah suatu saat Imam Ahmad itu dipanggil sama tetangganya, anak muda. Tentu Imam Ahmad ini orang yang sangat soleh, sangat waroi, sangat tunduk sama perintahnya Allah dan Rasul. Pemuda tadi manggil, ya Ahmad, datang ke rumah saya. Imam Ahmad datang. Setelah sampai ke pemuda tadi, sudah pulang lagi, saya tidak butuh kamu. Pulang lagi. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad, datang lagi. Datang lagi. Oh, saya tidak jadi butuh, pulang lagi. Sampai 3 kali. Dan itu perangai ekspresi Imam Ahmad itu atau ulama lain yang sesoleh beliau itu nyaman, indah. Beliau tetap senyum-senyum nyaman. Beliau tidak tersinggung, tidak terprovokasi, tidak, ya pokoknya tidak tersinggung, kelihatan nyaman. Lama-lama pemuda ini terus tanya, ya Ahmad, kamu saya perlakukan seperti ini kok tidak tersinggung? Kamu senyum-senyum saja, happy-happy saja. Jawabnya Imam Ahmad itu unik. Wahai pemuda, saya kamu panggil itu senang sekali. Karena kata Nabi, kalau kamu iman dengan Allah dan Rasul, maka hormatilah tetangga. Jadi saya senang. Karena nuruti perintah Allah untuk menghormati tetangga. Jadi tidak ada urusannya dengan kamu. Kagetnya kayak apa? Jadi dipanggil tetangga ya senang karena melakukan perintahnya Allah dan Rasul, yaitu ikramul jar, fal yukrim jarum. Disuruh pulang, kamu ingin saya pulang, ya saya pulang. Disuruh datang, ya saya datang. Jadi saya tidak tersinggung, saya tidak ada urusan dengan kamu. Urusan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau bapak-bapak istrinya ngomel terus sabar itu ya bagus. Saya tidak punya urusan. Kalau kamu terprovokasi oleh istri, berarti kamu didikte oleh makhluk. Masa seorang rektor didikte makhluk? Kan tidak keren. Apalagi seorang habib didikte makhluk, kan tidak keren. Yang bisa mendikte kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mendikte kita, mengajarkan dia wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Jadi cara melihat istri kita bawel gitu atau cerewet, alhamdulillah ini ada pahala tanpa modal, cukup sabar. Kalau istri kamu sedang mesra, malah mintanya ke mall, malah biayanya tinggi. Murah mana? Dapat pahala dimarahin sama saat mesra minta ke mall. Milih yang pertama kan? Nah ya itu tidak usah modal. Ya gitu aja. Jadi kalau istri sedang marah, bawel, anggap saja ini rezeki. Dapat pahala tanpa apa? Biaya. Nah, kalau pas rukun malah nantang ke mall, biayanya malah tinggi. Jadi ulama dulu itu melihat dunia itu happy. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, orang yang tadi nyium tangan kamu ya, itu di rumah menghujat Anda. Jadi dia sopan hanya di depan Anda, kalau di luar menghujat Anda. Jawabnya Imam Syafi'i lucu. Ya baguslah. Yang cerita ini kaget. Kenapa bagus ya Aba Abdillah? Kalau manggil Imam Syafi'i ya Aba Abdillah. Ya berarti saya masih wibawa, di depan saya tidak berani katanya. Jadi dipandang enteng saja. Jadi kalau kamu, di depan kamu, istri kamu tidak berani belanja, tidak ada kamu belanja banyak. Anggap saja Anda wibawa. Jadi enteng saja. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, separuh dari kampung Anda itu gak suka kamu. Ya bagus lah, kenapa? Oh nak rukun malah bakal utang katanya gitu. Kira-kira yang utang tuh yang rukun apa yang neng-nengan? Yang rukun. Jadi enteng saja. Masyhur itu makalahnya Imam Syafi'i. Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Kalau saya sedang nenengan sama Habib Hasan Toha Putra, beliau naik Alphard gak nawarin saya sah karena baru nenengan. Tapi kalau sedang rukun malah harus repot mana? Rukun sama ndak rukun? Repot rukun sebetulnya. Jadi Imam Syafi'i itu happy saja. Kalau sedang rukun sama tetangga ya dianggap rukun itu satu kenikmatan. Sedang ndak rukun ya dianggap satu kenikmatan. Jadi orang dulu itu serilek itu melihat dunia.
Kalau kita kan enggak, ego. Wah saya ini suami kok dimarahin istri. Wah ini egonya bangkit. Padahal egonya bangkit itu ada kebodohan di situ. Yaitu seorang rektor didikte seorang istri, seorang makhluk. Apalagi kalau Anda daftar wali itu tidak akan jadi wali. Ini wali kok tunduk sama makhluk. Karena didikte apa? Makhluk. Maka Imam Ahmad ketika tetangganya bully gitu ya santai saja, beliau happy. Ketika pemuda tadi eskal janggal, kenapa kamu gak tersinggung ya Ahmad? Memangnya saya harus tersinggung gimana? Kan tak panggil tidak jadi, tak panggil tidak jadi. Hei pemuda, saya ini tidak punya urusan dengan kamu. Saya nuruti kamu karena perintahnya. Saya senang melakukan perintah Allah, harus berbaik sama kamu. Sampai 3 kali. Ajarkan Muhammad atau katakan Muhammad pada umatmu. Sebaiknya atau seharusnya mereka hanya gembira dengan melihat fadlnya Allah dan rahmatnya Allah. Ini harus kita pahami mulai dari konstruksi yang paling pokok, yaitu akidah. 2 ahwal. Ahwal itu 1 perilaku sosial. 3 mutammimat, sesuatu yang tidak pokok, tapi kita butuhkan dalam mengawal hidup ini. Saya beri contoh, itu sampai maksiat, itu karena cari kesenangan. Misalnya baru penat itu, ingin seneng, ada orang yang macam-macam lah, ingin melihat maksiat, apa itu pornografi, apa nyabu, apa macam-macam. Itu sebetulnya agama punya konsep yang luar biasa, yaitu seharusnya seseorang itu gembira. Gembira dengan ketaatan. Lalu pertanyaannya caranya gembira gimana? Gembira itu mudah. Jadi misalnya kamu sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Terus cara berpikir begini. Ini sekaligus ijazah. Cara berpikir begini. Ya Allah, ini kata Sayyidina Ali, kafani izzan an akuna laka abdan wa kafani fakhron an takuna li rabban. Ya Allah, betapa sialnya saya andaikan saya jadi budak dari makhluk yang sama. Misalnya sampean itu seorang kiai atau rektor atau doktor atau orang terpelajar, kemudian kamu jadi budak atau hamba dari makhluk yang setara. Betapa hinanya saya. Maka kata Sayyidina Ali, ya Allah saya ini cukup bahagia, cukup bangga karena jadi budak, jadi hamba dari zat yang super atau yang maha super. Jadi kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada kebahagiaan yang luar biasa karena menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bangga dengan jadi hambanya Allah, maka kita akan malu. Malu misalnya kok saya bahagia itu nunggu melihat pornografi, melihat maksiat. Itu terus menjadi malu. Kenapa saya bisa didikte oleh hal-hal seremeh itu? Ya, kita malu karena didikte oleh hal-hal yang seremeh itu. Karena kita didikte oleh nafsu. Jadi izzatun nafsi, satu harga diri seseorang itu harus dihidupkan untuk hanya tunduk kepada Allah Subhanahu. Sehingga Nabi itu melatih satu logika tarkul ma'asi. Nabi itu dulu ketika ada seorang pemuda yang ya karena mungkin pemuda ya, dia itu mau masuk Islam, tapi uniknya kata pemuda tadi, saya masuk Islam tapi asal dibolehkan bebas zina. Jadi ini agak sableng gitu. Jadi mau masuk Islam syaratnya dibolehkan apa? Zina atau free sex gitu. Karena orangnya agak hiper. Itu Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka enggak. Ketika mau pamit gitu semua sahabat melarang. Mah itu jangan, kamu jangan suan Nabi, itu permintaan yang enggak masuk akal. Setelah lama ditahan terjadi kegaduhan di masjid, Nabi dengar itu ada apa itu? Itu ada pemuda yang mau masuk Islam tapi yasta'dzinuhu fi zina, tapi mereka minta izin Nabi untuk tetap boleh zina. Kata Nabi, pemuda itu suruh masuk, suruh menghadap saya. Ketika menghadap Nabi, saya ulang lagi ketika menghadap Nabi, Nabi mengajarinya itu luar biasa. Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka atau dengan azab tunda, tapi kata Nabi,
Atau hibbuhu li ummik. Kamu suka kalau ibu kamu itu jadi demenannya orang banyak. Wondak ya Nabi, yang demen ibu saya tak bacok kan. Karena ini ya agak preman, di mana-mana orang nakal agak preman. Terus atau hibbuhu li bintik. Kamu suka kalau putri kamu ya digitukan orang-orang. Wah ya enggak Nabi, yang gitukan putri saya tak bacok. Atau hibbuhu li kholatik. Kamu suka kalau bule kamu digitukan. Atau hibbuhu li ammatik. Kamu suka kalau saudara bapak kamu digitukan. Nabi itu mengeset ya. Cara sekarang itu cuci otak mungkin. Nabi itu meluruskan otaknya anak muda itu. Betapa buruknya zina. Cara bahasa Arab ditakbih. Betapa buruknya zina. Kamu suka kalau korbannya ibu kamu, putri kamu, bude kamu, bule kamu. Sehingga orang itu matur ya hasbuka ya Rasulullah, ini sudah cukup. Saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina. Jadi fa'al qawwa fi qalbihi bughdha zina. Kemudian Allah meletakkan di hatinya, menanamkan benci zina. Sehingga akhirnya pemuda tadi menjadi iffah, menjadi menghindari zina. Artinya begini ya, ini mungkin yang lolos dari para kita sebagai dai, kita tidak belajar banyak tarbiyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita benci maksiat, itu jangan hanya ditakhdir, ditakutkan neraka itu enggak. Jangan hanya itu. Tapi di logika. Jadi kalau kita menghindari maksiat, itu selain karena takut azab, itu ada logika. Ada rangkaian pikiran yang menjadikan kita anti satu perbuatan apa maksiat. Jadi misalnya gini ya, kira-kira ginilah kalau contoh gampang itu. Ada orang gitu ya, nyanyi dengan pakaian yang mungkin pornografi gitu. Mungkin pemuda-pemuda ingin melihat itu, tapi bisa diobati gini. Kok enak dekne mergawe kok tak bayari, aku kehilangan duit. Meskipun dengan logika yang agak serampangan, yang penting menjadi kita ini punya harga diri untuk tidak tergantung hal-hal seperti itu. Sehingga Nabi itu cara menggambarkan tadi mulai atau hibbuhu li ummik, kalau ibu kamu jadi demenannya orang lain. Pemuda tadi bilang yang demen ibu saya mau saya bunuh. Ditambah lagi atau hibbuhu li bintik. Bagaimana kalau korbannya putri kamu, bule kamu, bude kamu. Sehingga terus si pemuda tadi betapa buruknya zina. Betapa murahnya zina. Akhirnya pemuda tadi al-qawwa fi qalbi bughdha zina. Terus kemudian pemuda tadi itu sangat membenci dengan apa? Berzina. Nah, pikiran-pikiran seperti ini harus kita tanamkan. Harus kita tanamkan supaya orang itu benci melakukan maksiat. Karena satu memang takut sukhtuwah, takut dibendu Allah atau dibenci Allah. Dua memang logika kita mengarahkan tidak maksiat. Saya beri contoh ya betapa pentingnya mindset ya, cara berpikir. Orang itu menjadi kikir itu karena nganggap hidup itu lama dan uang itu penting. Kalau zaman Nabi itu sederhana kalau melihat hidup. Pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan. Karena Nabi itu hidupnya juga pas-pasan. Jadi Nabi itu unik. Beliau di satu sisi kaya raya. Bisa ngurmat Abu Hurairah, Ammar, Suhaib. Ashabu Sufa itu dirawat Nabi semua. Itu kan kaya, bisa merawat sekian orang. Tapi di sisi yang lain untuk pribadinya beliau miskin. Kadang nggak bisa makan hari itu. Tapi di saat yang sama bisa merawat Ahlus Sufa. Jadi keliru kalau orang hanya cerita Nabi itu miskin, untuk makan dirinya aja susah. Itu keliru. Kelirunya kalau tidak diteruskan, tapi Nabi mampu menghidupi ahli sufa. Singkat cerita jatah makannya Nabi itu dikasihkan orang ketika Nabi tanya, ya Aisyah, makanan jatah saya di mana? Oh ya Rasulullah tadi ada orang minta tak kasihkan, maka makanan itu habis. Apa kata Nabi? Kamu salah Aisyah. Yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Ya yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Sehingga Nabi menganggap, makanya Nabi terus ngendikan. Ya kalau mukhatabnya lelaki ya kira-kira begini. Wahallaka min malika illa ma akalta fa'afnaita walabista fa'ablaita. Terus hanya watasaddaqta fa'abqaita kata Nabi. Harta kamu ya kamu makan kemudian ke WC jadi kotoran atau punya pakaian mewah nanti rusak. Watasaddaqta fa'abqaita. Ada yang kamu sedekahkan yaitu yang abadi sampai akhir. Sehingga
banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajari hadis itu. Misalnya punya uang 1 miliar karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut, disedekahkan ke masjid 50 juta, yaitu yang abadi. Jadi kalau suatu saat bangkrut, dia masih punya uang 50 juta di akhirat. Jadi Nabi itu mengajari sedekah itu apa? Ya sedekah itu pengabadian uang. Kalau kita kan enggak, bilang sedekah itu nguras uang. Itu pikirannya setan, dan pikirannya orang Islam. Itu cara berpikir setan, bukan cara berpikir umat apa. Sehingga Sayyid Ali Zainal Abidin itu kalau ada orang minta, kemudian beliau ngasih, itu beliau bilang gini, marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Matur nuwun nggih jenengan sing beto sangu kula nate. Jadi dianggap teller saja. Orang yang minta uang beliau itu dianggap tukang nyatet bank ini. Karena sudah ditabungkan. Ya sudah. Kalau kita kan enggak, wah pengemis tuh ganggu gini-gini. Kecuali pengemis profesi ya mungkin kita agak-agak enak. Kemarin zaman akhir tuh ada pengemis apa? Profesi. Jadi repot teman. Terus tak beri contoh lagi kebahagiaan ketika kita milih Islam moderat. Islam kita diajarkan guru-guru kita, utamanya oleh guru kita Mbah Maimun. Saya juga sering ketemu beberapa ulama dunia, termasuk Habib Umar. Saya juga ikut sowan ke sini pas beliau sama Habib ini Hasan Toha Putra di sini sama orang-orang moderat. Itu cara berpikir juga luar biasa indah. Beliau pernah cerita ya, beberapa ulama lah, banyak yang cerita itu. Saya pernah diceritani seorang alim ketika ada orang ekstremis itu mau ngebom di tempat maksiat. Kebetulan yang maksiat itu kebanyakan ya orang Islam. Karena di negara yang mayoritas Islam. Ditanya sama Syekh Sa'rawi. Syekh Sa'rawi itu mufassir top di mana? Mesir. Ini mau tak habisin karena mereka orang Islam kok maksiat terus. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi. Laumatu ala khini ma'asihim aina masiruhum. Kalau mereka mati dalam keadaan maksiat, mereka kemana? Ya ilanar, mereka pasti masuk neraka. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi, wahal masiruhum ilanar muradun nabi amla. Punya umat maksiat kemudian mati masuk neraka, itu yang diinginkan Nabi apa enggak? Ya tidak aja. Ya sudah, enggak usah dibom, ditunggu tobatnya kata. Karena kalau mati dalam keadaan itu ke neraka dan itu tidak yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ekstremis ini menjadi tobat, tidak berpikir ekstremis Mas. Jadi orang itu harus berpikir mindset yang baik. Meskipun kadang berpikir baik itu ya agak-agak kacau. Ada seorang wali majdub itu kalau berdoa agak kacau, tapi nggak bisa dibantah. Masyhur itu doa itu. Ini sekaligus ijazah, tapi kalau sebelum wali nggak boleh. Itu datang ke makamnya Rasulullah SAW. Terus doanya itu begini. Ya Allah, sekarang terserah engkau. Ya Allah, sekarang terserah engkau. Jika saya kamu jadikan orang soleh, jika saya engkau jadikan orang soleh, maka surra habibuk, maka kekasihmu ini senang. Yang susah musuhmu yaitu setan. Tapi kalau engkau menjadikan saya orang fasik, maka yang susah kekasihmu, yang senang musuhmu. Jangan punya dua pilihan itu. Wah itu kan doa tapi kayak teror itu. Ya jadi berdoa di Raudhah. Wah itu pasti mandi itu karena agak-agak maksa Tuhan itu. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika saya jadi orang soleh, maka kekasihmu ini senang. Musuhmu yang susah yaitu setan. Tapi jika saya jadi orang fasik, maka musuhmu yang senang, kekasihmu yang susah. Mohon terserah jenengan, mau menyenangkan kekasihmu, apa menyenangkan musuhmu gitu. Kira-kira gimana? Kalau tertarik boleh doa itu dipraktekkan. Tapi kayaknya kalau copy paste itu gak keren, apa? Jadi dulu orang itu muamalah sama Allah dan Rasul itu rileks. Rileks itu nyaman karena ya tadi qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Sehingga Imam Izzuddin bin Abdissalam itu ngendikan innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Di antara kebaikannya ibu-ibu atau mbak-mbak ini harus berstatus ghafilat. Perempuan-perempuan pelupa. Ghafilat itu pelupa. Pelupa dari kenikmatan maksiat sehingga mereka dengan taat. Misalnya ada ibu-ibu atau mbak-mbak atau juga bapak-bapak tahajud, kemudian nyaman dengan tahajud itu. Kira-kira terbersit enggak ingin maksiat?
Enggak kan, karena sudah nyaman dengan tahajud, dengan taat. Maka dibutuhkan kenyamanan dalam beribadah. Sebab itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya saya termasuk kiai yang setiap ngaji itu happy, seneng. Karena ini untuk kampanye, seneng dengan ngaji, dengan taat itu sudah luar biasa. Kayak apa kalau mereka senengnya kalau nunggu melakukan maksiat. Jadi termasuk bentuk perlawanan kita terhadap maksiat adalah usahakan kamu tuh bahagia, seneng dengan taat. Istiqnas billah, mu'anasah billah, farah billah, itmi'nan tumaknina billah. Sehingga ini mencukupkan kita tidak berkebutuhan maksiat. Meskipun kita ya manusia, pasti suatu saat atau sudah pernah maksiat. Serasa diceritakan lah, ini gue mesti gitu. Lah orang-orang dulu itu orang yang sukses mengelola bahagia ma'allah wa billah walillah. Jika wali-wali dulu itu jadi wali itu tidak mesti karena ibadahnya banyak, itu enggak. Mereka orang yang ibadahnya itu biasa. Biasa-biasa sekali. Ulama-ulama dulu ibadahnya biasa sekali. Tapi qulubuhum ma'allah, hatinya itu ma'allah. Itu ada seorang wali, itu jadi wali, Umar bin Abdul Aziz, yang dikenal Khamisul Khulafa. Khamisul Khulafa. Di luar Khulafa Ar-Rasyidin 4, di antara yang soleh adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu ketika mau meninggal, itu senangnya bukan main. Itu semuanya nangis, beliau senang. Terus tanya, kenapa kamu senang? Memangnya saya kalau mati itu kemana aja? Ila khairi madhubin ilah, ke zat terbaik. Dibang urip mbek kowe bulet atau mbek arhamur rahimin ngene. Yaitu Allah Subhanahu. Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal itu muridnya nangis semua, beliau marah. Kamu harusnya pesta karena saya mau ketemu kekasih saya, malah kamu tangisi. Goblok sekali kamu katanya. Jadi orang-orang dulu itu luar biasa. Karena tadi mereka tidak ingin ketemu Allah itu dianggap problem. Harus sesuatu yang membahagiakan. Makanya wali-wali itu kalau berdoa begini. Wa khairu ayyami yauman alqa kafih, dan jadikan hari terbaikku adalah hari ketika saya ketemu engkau ya. Pernah dengar doa itu? Wa khairu ayyami yauman alqa kafih, dan hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Ahman kan enggak, sampai mati ku wedi. Saya tidak tahu wedi dosa apa wedi Israel apa wedi malaikat siapa? Mungkar Nakir. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Karena cara pandang Nabi itu ini bisa dipraktekkan. Kalau kamu orang baik, mati artinya apa? Ya baik. Karena husnul khotimah. Kalau kamu orang yang buruk, itu kata Nabi, anggap saja mati itu akhir dari keburukan kamu. Nak kowe urip terus, malah maksiat terus. Maka Nabi itu kalau ngajari kita berdoa gini, Allah maj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarri. Ya Allah, kalau saya hidup, ya anggap saja ziyadah fi kulli khairin, berpotensi nambahi kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja ini akhir dari segala keburukan. Maka saya berkali-kali, banyak tradisi ulama-ulama NU, ulama-ulama pesantren, ya ada hanya NU, pokoknya ulama-ulama alim. Itu kalau ada orang mati, orang nakal gitu mati, ini saya gitu. Itu hadirin mesti gak terima. Wah, api enang itu wong wakal. Tapi dipaksa sama kiainya, saya gitu. Lama-lama dipaksa. Saya gitu. Padahal ning atine kiai wis ra iso maksiat meneh, wis saya gitu. Karena dengan mati berarti saya sudah tidak bisa maksiat lagi. Jadi Nabi melihat hidup dan mati itu segampang itu. Kalau al-hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Coba kita ke depan itu kan ada potensi zina, potensi korupsi, potensi maksiat. Yang bisa menghentikan potensi itu apa coba? Mati ya, udah pinter dia. Sudah maju berarti. Berani mati. Berani. Tapi jangan di sini ngel-ngelo panitia. Artinya yang selama ini kita risau dengan kematian, dengan apa? Nabi ngajari kita tadi. Allah mas'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan hidup ini sebagai bekal menambah kebaikan, dan suatu saat kalau saya mati, semoga itu akhir dari segala keburukan. Jadi artinya Nabi itu ngajari kita itu positif terus.
Sama seperti ulamanya tadi. Nak lagi rukun mbek tonggo ya sanggep ae kanca keapian. Nak nenengan ben ra utang ngoten. Dadi pokoknya penak terus itu. Nak bojo lagi ngamuk alhamdulillah gak ngajak blonjo. Nak pas rukun ya alhamdulillah kok lagi rukun. Jadi gampang semua. Makanya ada seorang alim itu ngendikan begini, ada yang tanya. Saya tuh dulu ketika kaya, teman saya sering main ke saya. Setelah saya miskin gak ada teman-teman yang ke saya. Dikira si Habib ini kebetulan orangnya Habib itu mendukung keluhan dia. Ternyata enggak. Si orang alim itu bilang gini, malah bagus toh gitu. Kowe wis melarat buruhe wong. Ya sudah kamu miskin buruhnya orang lain. Misalnya tukang manol di pasar atau tukang becak. Kemudian teman-teman kamu datang, malah kamu malu tuh jadi tontonan. Bagus kalau mereka lupa, pas kamu miskin tidak ada yang lihat katanya. Jadi apa ya, dianggap enteng saja gitu. Akhirnya orang ini nggak jadi ngeluh. Selama ini kan kita ngeluh ya, ketika miskin teman-teman nggak datang. Coba kalau mereka datang pas kamu buruh bikin foto di orang lain. Mantan bos buruh, malu gak? Milih datang kepada? Nggak lah, sudah bener itu. Jadi ulama dulu itu makanya sering baca biar tahu solusi hidup. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat kehidupan itu. Gampang sekali, indah, gampang. Kebahagiaan ini pula yang harus kita latih dalam melakukan ketaatan. Tapi memang obsesi saya terbesar atau cita-cita saya terbesar memang setiap ngaji saya ingin orang mukmin semuanya itu bahagia. Dengan bahagia itu mereka tidak neko-neko ingin mencari kebahagiaan lewat jalur apa maksiat. Sehingga dalam konstitusi ulama yang ditulis di kitab-kitab usul fikih, dan itu kitab yang saya kaji, selalu saya kaji, itu membela-bela sesuatu yang mubah itu sampai luar biasa. Karena melihat mubah itu, misalnya Anda tidur itu berstatus mubah. Anda bermain catur berstatus mubah. Anda rileks sama teman jagongan semalam dengan teman rektor atau dosen atau yayasan itu, melihatnya bukan mubah, tapi tarkul maksiyah. Misalnya saya semalaman asik musamaroh itu jagongan malam sama Habib Toha Al-Munawwar. Itu awang ngitungnya bukan, wah ini jagongan ngalor ngidul tidak penting tuh enggak. Malam itu bahak tidak ke dugem, tidak ke tempat maksiat. Sehingga ada ulama yang mengatakan mubah itu enggak ada. Saya ulang lagi, mubah itu enggak ada. Kan umumnya ulama bagikan wajib, ya kan, haram gitu. Terus diantaranya mubah, sunat, makruh. Ada ulama yang mengatakan mubah itu enggak ada. Kenapa? Logikanya begini, itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena tidak ada mubah yang Anda lakukan kecuali saat itu pasti ditinggalkannya sebuah keharaman. Misalnya Anda sedang jagungan sama istri di luar, di rumah, asik di rumah semalaman. Mungkin bahas hal-hal yang ringan. Mungkin melihat sinetron atau apa yang ringan. Tapi di situ terjadi Anda meninggalkan ke tempat-tempat maksiat. Sekarang ninggal maksiat itu wajib apa mubah? Wajib. Padahal Anda sedang melakukanmu. Nah itu dicatat oleh Allah itu tarkul haram, meninggalkan keharam. Jika masyhur dalam cerita wali-wali itu, Abu Yazid yang seperti itu ibadahnya pernah tanya, ya Allah lalu yang makomnya orang seperti saya siapa? Karena beliau semalaman ibadah terus. Sama Allah dijawab, ya yang tidur di pinggir kamu itu. Abu Yazid, loh kok bisa ya Allah? Dia kan tidur terus. Ya kan dia tidur berarti meninggalkan keharaman. Ngomong sing potongan tukang maksiat itu apik turu apik melek kira-kira. Apik turu. Timbang sama nak melek pola wis turu ae kira-kira gitu. Jadi enggak usah dipaksa tahajud, dipaksa qiyamul lail itu. Iya kalau qiyamul lail. Kalau dapat informasi, ke sini ikut saya terus katut kan repot. Jadi perlawanan terhadap maksiat itu sebetulnya gampang dalam Islam karena tadi nggak ada sesuatu yang mubah kecuali saat dilakukan berakibat meninggalkan keharaman. Mudah sekali. Jika banyak orang jadi wali itu karena melakukan mubah. Itu ada orang jadi wali itu karena sering makan. Ya makan-makan biasa itu. Karena ketika makan, ya Allah, betapa doifnya saya.
Katanya saya presiden, katanya saya rektor, saya kiai. Ternyata kalau nggak makan tuh lemes. Apa hebatnya makhluk yang bergantung makhluk yang lain, yaitu makanan. Nah karena seperti itu terus dia al-laja'illallah, terus dia sungkeman ning Allah. Betapa lemahnya saya. Sebab itu ketika Quran mengkritik dan dengan tanda kutip kemungkinan Tuhannya Isa bin Maryam, itu ngeritiknya sederhana Quran itu. Mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulanit ta'am. Isa itu tidak Tuhan, wong dia makan. Kamu kebayang enggak misalnya punya Tuhan, wah tadi Tuhan mampir ke rumah saya, dia lemes. Setelah tak kasih makan sehat lagi gitu. Itu kan enggak kebayang. Tapi Tuhan marung di rumah saya, lemes tak gratisin, kayaknya enggak punya uang gitu. Setelah makan wah gairah lagi. Kebayang enggak punya Tuhan seperti itu. Sehingga Quran kalau gojlok sederhana, karena yakulanit ta'am. Sehingga wali-wali itu kalau makan itu sadar lemahnya dirinya, betapa dirinya tergantung makanan. Sesuatu yang tergantung itu artinya tidak hebat, tidak Tuhan. Jadi untuk menjadi wali, untuk menjadi dapat ridhonya Allah itu sebenarnya sederhana. Termasuk ada cara jadi wali yang agak kacau, tapi ini ya benar, asal niatnya benar. Misalnya Unisula besar, ya kurang besar lagi. Kita sudah punya uang, kurang banyak uang lagi. Itu Nabi Ayub, itu kan seorang nabi. Pernah diuji, oh ini ada di Sahih Bukhari. Nanti kamu tanya, hadisnya Sahih enggak? Ini ada di Sahih Bukhari. Kadang orang kota itu aneh. Enggak ahli hadis tapi tanya, Sahih enggak? Padahal andai kan dibodohi Sahih, ya ngandel saja. Jadi kadang ya aneh. Oh enggak tahu kok tanya. Itu Nabi Ayub itu sudah kaya, pas itu sudah kaya. Bukan cerita yang masih miskin, memang sudah kaya. Beliau di kamar dihinggapin satu belalang dari emas. Setelah belalang itu dikejar, ternyata yang jenis itu banyak, semuanya dari emas. Ngambil sana sini, ini yang kesak ini dipenuhin, saku ini dipenuhin, sampai banyak. Sama Allah digojlok, kamu itu Nabi saya, kenapa kamu mengumpulkan harta sebanyak itu? Kamu itu Nabi saya kok rakus? Jawabannya Nabi, ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Ya, jadi kalau kamu punya uang 1 miliar, kok ingin 1 miliar 100, ingin 1 miliar 200, itu cara ngitung bukan uang. Ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Karena rahmat Allah tidak terbatas, sudah Gusti tenang saja. Meskipun saya gini, rahmat Anda tidak akan habis. Sehingga waroi ada ilmunya, tomak juga ada ilmunya. Termasuk ragus itu juga ada ilmunya. Misalnya begini, ini contoh rakus yang ada ilmunya begini. Ini saya beri contoh. Mungkin yang boleh niru orang-orang soleh, kalau nggak soleh jangan. Imam Syafi'i ini cerita nyata. Imam Syafi'i itu dulu ketika ngaji masih muda itu nggak suka sama guru yang kaya. Kebetulan dia punya guru miskin terus. Namanya Sufyan As-Tsauri, itu miskinnya Masya Allah. Sufyan bin Uyainah juga miskin. Jadi dia miskin, punya guru miskin terus. Sehingga idolanya ya sama guru-guru yang miskin. Suatu saat guru-guru ini menyarankan dia ngaji Imam Malik. Imam Malik itu kaya raya. Itu babutnya Imam Malik, kalau diinjak itu mata kakinya tidak kelihatan, saking halusnya. Kalah, Indonesia lah kalah. Imam Malik itu gaya. Kalau ngaji di kursi tinggi terus pakai bukhur itu, pakai dupa Arab yang mahal. Pokoknya mewah kali Imam Malik. Terus dia mulai ini kiai kok kaya. Kemudian setelah beliau alim, tanya, saya harus ngaji siapa setelah ilmu jenengan habis kira-kira gitu. Kata Imam Malik, sudah, kamu tidak usah perlu ngaji saya, kamu sudah alim alama. Terus Imam Malik datang ke Baki. Zaman itu Baki itu semacam kayak rentalan ya, semacam Grab lah kalau dulu. Mana kafilah yang mau ke Irak? Ya sudah terus, oh kita mau ke Irak. Ini antar ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Itu dibiayai sama Imam Malik. Grabnya ya dibayarin, itu kafilahnya itu ya dibayarin. Imam Syafi'i disangoni surrotan min dhahabin. Jadi satu kepes uang dikasihkan. Itu pernah tak hitung semurah-murahnya itu sekitar 60 juta. Imam Syafi'i mulai mikir, kiai yang saya kritik lomo, sing kiai miskin tak puji, gak pernah ngamal kan, tentu orang miskin. Setelah datang ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani, beliau itu pakar usul fikih, muridnya Abu Hanifah. Beliau al-usuli, pakar usul fikih. Itu Muhammad bin Hasan As-Syaibani itu kalau ngitung emas, itu di ruang tamu.
Uangnya miliaran, emasnya banyak. Dari kota ini dipindah ke kota ini. Mas, kalau ngitung di ruang tamu. Bukan di kamar, di ruang tamu. Imam Syafi'i tambah kaget. Imam Malik kayak gitu sudah soal malah ini kaya raya. Setelah Imam Syafi'i kelihatan kaget, digojlok sama Muhammad bin Hasan Asyibani karena beliau senior. Atak jabu min hadza, kamu aneh melihat ini? Iya. Kenapa? Ulama kok kaya raya. Terus kata Muhammad bin Hasan, ya sudah, uang ini tak kasihkan orang-orang fasik, binti gue demenan, gue nyabu, gue macam-macam. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Pun jenengan mawon sing suka. Semenjak itu Imam Syafi'i rubah mindset. Jadi kalau kampus ini ingin akreditasi A, ingin mulia, ingin apa, kamu ridho kalau yang punya prestasi seperti itu adalah orang-orang fasik. Ridho enggak? Enggak kan? Maka didoakan ini. Nah itu namanya berpikir secara usuli. Kamu jangan hanya nuruti karena berpikir waroi terus kamu benci kekayaan. Bukan, tidak bisa seperti itu. Karena pangkat dan kekayaan ketika dikelola secara kesolehan maka akan menjadi energi positif yang luar biasa. Semenjak itu Muhammad bin Hasan Asyibani berhasil mendidik Imam Syafi'i. Sampai akhirnya keterusan Imam Syafi'i berpendapat kalau orang Islam bisa bikin rumah tingkat kok punya rumah reot itu haram. Akhirnya keterusan. Kalau bisa jadi bupati kok jadi ketua RT juga haram. Karena al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu luhur bukan bisa diluhurin. Sehingga rata-rata orang Syafi'iyah termasuk kiai-kiai Indonesia itu rata-rata ya agak-agak politikus. Ya agak-agak kedonyan, mungkin sebagian kedonyan tenan gitu. Karena gak ridho gitu loh. Kalau kesempatan itu dikuasai orang fasik kemudian menjadi kekuatan maksi. Coba kalau bupati itu orang yang fasik. Kemudian programnya supaya rakyat seneng semalaman dangdutan yang purno misalnya. Supaya rakyat seneng dibolehkan dugem, dibolehkan judi. Tapi kalau yang jabat orang soleh kan ada beberapa perda yang menolak penyakit apa? Masyarakat. Jadi kamu jangan melihat bahwa kepangkatan ini hanya sebagai alat korupsi, alat otoriter, enggak. Asal kena orang soleh, maka ini menjadi energi kesolehan atau energi positif. Sebab itu ketika Allah muji para nabi yang soleh, diantaranya disifati apa? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata, terus ayat wa atainahum mulkan azim. Dan Nabi Ibrahim dan keluarganya tak kasih kerajaan yang besar. Nah sekarang masih banyak orang yang cara pandang ngapain bikin unisula yang megah, ngapain berambisi punya akreditasi A dan sebagainya. Menyoal seperti itu salah secara usul fikih. Karena secara usul fikih kesempatan yang baik tentu harus diperjuangkan oleh orang-orang yang soleh. Karena ini supaya jadi otoritas yang positif. Itu dulu ada latihannya. Jadi orang dulu itu gampang sekali ketika milih miskin ditanya, kenapa miskin? Saya ingin hisab saya ringan. Tapi ketika mereka kaya, yang soleh, supaya harta ini tidak dipakai orang yang nanti dipakai maksiat. Kita misalnya orang soleh mau pangkat, karena kita ada ridho, kepangkatan itu dipegang orang maksiat, kemudian menjadi energi maksiat. Begitu juga seterusnya. Maka ulama dulu itu rileks. Sampai Nawawi Al-Bantani itu nanti bisa dicek di tafsir. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beliau muji-muji ulama. Kemudian ada seorang yang agak hasut mungkin. Tanya begini. Hebatnya ulama itu begini-begini. Terus ditanya, tapi kenapa kita sering melihat ulama ngantri proposal di rumahnya bupati? Kan? Sementara bupati nggak pernah datang ke ulama ngaji ihya. Jawabannya Imam Nawawi itu unik. Ya karena ulama itu tahu gunanya uang, sehingga nyari uang untuk pondok, untuk masjid. Sementara bupatinya tidak tahu gunanya ilmu, maka tidak pernah ngaji. Jadi ya ringan saja. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi kalau ada ulama kedonyan, anggap saja karena tahu gunanya uang. Jadi kenapa ulama ngantri di kabupaten, bukan bupati ngantri di ulama? Jawabannya, karena ulama tahu gunanya uang. Sementara bupatinya nggak tahu gunanya ilmu. Kira-kira gitu lah. Ada ustadz tidak ganteng, kesensem rondo cantik, karena tahu gunanya ustadz itu. Artinya tahu gunanya kalau saya nikah nanti punya anak jadi gus, kan dia kiai gitu.
Tapi rondone ra ro gunane dia karena miskin gitu. Jadi ulama dulu itu rileks. Rileks menafsirkan apa saja itu rileks, termasuk saat terpojok. Itu rileks. Karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Sehingga ciri utama wali itu apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa gampang. Karena melihat sesuatu itu gampang saja. Wong ngaji teng putih-putih cerita, kowe tobat eling dosa tok malah dosa. Mun ngandel kula. Piye-piye kowe iku mau nyesali kesalahan. Padahal faktane Allah ya maringi kowe kebaikan. Misalnya esuk ruhin delok cawe tok atau delok rondo jam 8. Tapi esuk kan ya salat subuh, salat zuhur, salat asar. Lah setan ini berusaha ngelingno ruhin mau dosane tok sampai lali syukur. Padahal tadi pagi ada prestasi kebaikan ya subuh ya zuhur ya asar. Mulane dawuh Abu Hasan Asyadzali, pintere setan wong soleh dipermalukan kon eling dosane tok. Nek eling dosane akhirnya mulang gak gelem, berjuang gak gelem, mergo ngrasa awake kurang bersih. Akhirnya ribuan wong Islam bahkan jutaan nganggur kabeh, gak ngambil peran li izzatil Islam wal muslim. Mergo dipaksa eling dosane tok. Mulane eling dosa tok iku min makayidis syaitan iku rekadayane setan. Mulane kula dadi kiai PD ku tak elmoni kula. Kula ya duwe dosa ya eling. Tapi kon eling terus semua. Piye-piye nikmate Allah ganjaran ya akeh kula salat subuh, salat zuhur, malah eling terus nabar salat. Mangane kula kuwatir ngono arah salat menang kok eling terus bar salat. Kok kena eling dosa terus akhirnya kayak dadi mbalek gak wani, mulang gak wani, ngrumat musala gak wani, ngandani keapian gak wani. Mergo ngrasa awake dhewe urung bener. Betapa keburukan yang menjadi runtuh gara-gara kok eling dosa. Mulane pintere Kanjeng Nabi, banyak nabi ku nabi tenan. Marai sayyidul istighfar iku Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa adika mastata'tu. Dungane sebut istighfar. Abu ulaka bi ni'matika aliyya. Gusti kula sowan jenengan beto nikmate jenengan. Piye-piye kita diparingi subuh, zuhur, asar. Abu ulaka bi ni'matika aliyya. Kula sowan jenengan nggih beto nikmate jenengan. Meskipun wa abu bidzambi kula iki nggo dosa. Jadi fair. Jadi misalnya kesuwan pangeran dia takoki, "Kan, kowe ning dunya apa wae?" Nggih salat Gusti, subuh, zuhur, asar berjamaah, nggih ngaji. Ngaji Gusti, kalau tiap Gus Wateng Yogyo ngaji nggo ngarep. Wah, terus semua but kabeh kabehan. Ya dosa barang kan. Nggih Gusti, nggih dosa. Semangat di pas dosa pas ganjaran. Nggih udah-udi. Jawabnya jujur. Ojo geman muni dosa tok, kena muni dosa tok berarti mengabaikan nikmate Allah. Saiki misalnya kita bedheki. Ruhin 24 jam kumpul aku. Misalnya lho, Ruhin 24 jam kumpul aku. Esok tak kei kopi, jam 8 sarapan, jam 12 mangan. Jam 5 mangan meneh ngopi. Barisa ngemi. Pancen dayar dosan mangan nggih. Bariku mangan bakwan. Terus di antara hari-hari itu Ruhin tak sentak. Celek, cak goblok, cak kriting, bocah jelas. Terus dekne mau eling-eling ngomonganku tok. Gus Bah udarane aku elek. Iku tok sing dieling-eling. Aku gelok gak kira-kira. Prestasiku ngekeki mangan ping 5, ngentekno beras, ngentekno mie. Sing dieling-eling mau sisi omonganku celek iku. Yo gelok aku. Lah mulane Allah dawuh fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Kowe iku eling nikmati Allah ben dadi wong bejo. Kowe kena eling dosa tok ngruntuhno semangatem bela izzatil Islam wal muslimin. Mulane dawuh Imam Abdul Hasan Asyadzili, kowe manut mazhab kula niku toreko kula Syadziliyah, bapak kula Syadziliyah. Meskipun kula nggih Naksabandi ngriyen kula dijenengno Bahauddin mergi bapak kepengin kula niku untuk barokah Bahauddin lan Naksabandi. Tapi bapak kula toreko Syadziliyah. Dawuh Imam Abdul Hasan Asyadzili sampean delok teng kene hikam. Nak teng kitab kula nomor 15. 13 nomor 15 juz kali. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iku dawuh Abdul Hasan Asyadzili, waswas iku apa? Wong Islam dielingno dosane terus nganti ra terlibat ngurusi masjid, ngurusi pondok, ngurusi keapian mergo ngrasa awake urung suci. Akhirnya semua wong Islam mengabaikan kebaikan. Lha iku akal-akalane setan. Ngono iku akal-akalane setan. Menawa aja geman nyentak anak ora kok. Wah anak jajan 1000 entek, 2000 entek, 10.000 entek. Wah anak jajan terus ngene. Terus iku jam piro? Misalnya anak jajan sampai sekolah jam 7, berarti jam 7. Engko
Bar sekolah jam 1, peturu jam 09, berarti lagi 3 jam. 3 jam nak sedina 24 jam kan 21 jam gak jajan. Terus iku ning ndi jajan? Gue mboten ate kula nyentak anak. Bocah kok amen jajan mboten ate. Kula wedi pangeran takoki 24 jam kalong 3 jam kok terus ning ndi? Wong anak kula nek esuk ya subuh nggih jamaah, bar magrib ya ngaji. Bojo kula sering tak elingno. Kus bocah mbok longgar mari sok ben nakal. Longgar apaan? Mampunya menjajan terusnya pirang jam. Mau ya kita ya subuh ya sekolah ini jelo kelasnya mulai jam 7 sampai jam 12 ngaji ya bar maghrib meh nganti isya. Kita terus belajar terus sholat. Kita luwe akeh iku ae ndak mung yo. Takok. Waduh bela anak lho ora aku kadung marek pangeran. Dadi pokoke aku hubungan gue pangeran eling sing nikmat-nikmat wae wis ra eling disitu. Ya pancen iku perintah pangeran. Fazkuru ala Allah. Allah iku maknane nikmat apa musibah cek tak jawab. Misale ki di bojo judes nuntut dhuwit macam-macam. Kowe aja eling iku tok. Kowe nuntut kowe iku wis bener. Misale nuntut lanangan liya iki, misale bojo njuk wong lanang liya. Ana wong ganteng jaluki dhuwit, malah bingung to. Wis bener Joko iku wis bener berarti normal lah bojoku njaluk aku iku normal wis bagus. Paham nggih? Terus ketika bojomu ngamuk, Mas, kuwi wae bar listrik wae blonjo entek sakmene kok pokoke mau sakmene bagus rasional. Mang kebutuhannya banyak kok tak kei sakmene. Bagus, motanya masih jalan. Kowe eling-eling sing bener to. Soale wong lanang misale banting gelas. Bagus lah, banting dasku malah koyo opus das. Jadi dia milih banting sesuatu yang enggak ada pidananya. Paham gitu? Jadi kena bojo banting gelas, sekali-kali diapresiasi. Dia milih banting sesuatu yang enggak ada pidananya. Coba kalau banting anak saya, itu kan pidana. Loh, bagus kan milih sesuatu yang enggak ono pidana nih. Berarti kan otaknya masih bagus. Lah ya misalnya banting Quran murtad, banting manusa kriminal. Terus dekne otake jalan milih gelas. Pemenang nak gelasnya plastik bagus lagi. Hanya lebih tidak itu lah, tidak masalah. Lebih bagus lagi. Lah iku aku hebat. Kula nu tambah yakin, ainul yakin nak Rasulullah iku habibu anjen kekasih pangeran. Tekan istighfar wae Nabi cek marai Abu Ulaka bini amatika alayya. Kula balik jenengan nggih beto nikmate jenengan. Mbak semuanya dihabiskan eling dosa. Malah nak jari Abdul Qasim Al-Qushairi, wong istighfar kok eling dosane wong sombong. Wong istighfar kok eling dosane iku wong sombong. Lah terus eling apa? Eling jembare rahmate Allah. Aja eling dosamu. Kok nek eling dosamu, berarti seakan-akan kowe iku terus istighfar nangis eling dosamu. Bareng eling dosamu terus gak nyaman kowe urip pembe Allah. Mestine kowe eling, ya Allah, kula nate dosa kok jenengan tetep sahno mujalasah mbek jenengan. Kula nate dosa kok jenengan sahno matur jenengan nyuwun sepuro, ya Allah. Betapa besarnya hidayat Engkau. Jenengan ngertos nak kula nate dosa tetep jenengan tarik, jenengan angkat sehingga kula purun istighfar. Mumpun ngoten jenengan mensifati diri Anda bahwa Engkau adalah Ghafurur Rahim. Jenengan dat sing paling kathah nyepuro. Nyepuro nu kathah menghapus. Mumpun sehingga akhirnya nyifati Allah malah Rabbi ini zalamtu nafsi zulman kabiran katsira. Kula niku zalim kathah salah kula kathah. Akhirnya nyifati apa? Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sing saged nyepuro namung jenengan. Faghfirli fa innaka antal ghafurur rahim. Jenengan sepuro, jenengan dat sing akeh nyepurane. Sehingga kita asik nyifati Allah, Allah Ghafur, Allah Rahim. Ora malah larut eling dosane. Bariku nutuk-nutuk bathuk. Susu wiridane gak astagfirullah, nasib. Lha iku setan, ngene kuwi setan. Wiridane wong ngono iku gak ana ilmune, bareng-bareng muni nasib. Dasar wong elek. Malah ngumpat-ngumpet. Ora ana segot istighfar dasar wong elek, dasar nasib. Segot istighfar yo astagfirullahaladzim, astagfirullah. Lah apa aku dhisik anut setan. Dadi akhirnya ngene iki. Ora ana sigot istighfar ngene iku. Sigot istighfar iku Rabbi ini dalam tu nafsi lu mangke ora ana sigot istighfar kok. Dasar wong elek dasar. Lha iku jare Abdul Hasan As-Sadali,
Setan ngelingno kowe sisi-sisi apike Allah, maringi hidayat, ngelingno kowe sisi-sisi elem. Akhirnya kowe dijauhkan dari nyaman hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemenangan setan menghalangi kamu nyaman dengan Allah. Akhirnya kowe mau frustasi. Lah wong soleh jutaan di Indonesia juga di dunia seperti ini. Tidak ngurmat masjid, madrasah kula piyambak dereng bener, ampun ngajak kula. Mestinya dengan ngamal soleh itu jadi ajang kafaroh, ya jadi ajang kafar. Orang kok malah karena merasa tidak soleh, tidak berani tampil. Lo soal gue mau tampil sok suci gampang, toh sementing rasa mimpin toh. Gitu, asal gak melok mimpin kan gak sensitif toh. Sing sensitif kan gue mantan LP terus mimpin sok suci pidato, jauhi segala maksiat. Lah apa kayak jadi wong tobat ada pidato bareng. Wong kan mencep, gue sopo di sini gitu. Tapi nak kita tobat meneng masjid nyapu, paham gak dia nyapu, bariku ngersik-ngersiki, sandali kene mbok toto, wis ber. Misalnya kon nyambut, ben sambut acara sekali-kali ki itu hasanah mau itu gitu. Sing pun sing dereng mboten pun. Wes pokoke ngomongnya sing netral, sing pun sing dereng ya ampun, nggih ngoten mawon ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Lah klirune kadang tobat anyanan terus sok suci. Seakan-akan dia terjauh dari saya ikut perkara. Paham gitu, di madzhab ulama tiang-tiang riyen sing mboten dosa iku apik, wong eling dosa iku sombong. Mestine ya kudu eling sisi-sisi hidayate Allah. Piye wae sedina mangko diparingi salat subuh, salat zuhur, ngrumat anak, ngrumat bojo. Mau bojo ngamuk kowe ya sabar. Ning dalan ana wong macem-macem ya kowe sabar. Hari ini saya tidak zina, hari ini saya tidak selingkuh, hari ini saya tidak minum narkoba. Wis wae eling-eling terus. Mau aku turu yakin cah gak zina gak narkoba gak wong tangi turu alhamdulillah, mau turu gak maksiat nggak ngombe alhamdulillah gak nyabu wis wali tenan. Lan nek Ihya ana cerita ulama takoki pangeran, "Hei ulama, kowe ning donya diulamakno, kowe saiki sowan aku ketemu ngamal apa?" Ulama iku bingung. Sampeyan agak percaya delok teng Ihya teng Kitabur Rojak. Bareng bingung mbek pangeran dibarno. Sono ulama takoki, "Nak kowe piye?" Kula Gusti. Kula nggih ulama Gusti, teng donya nggih biasa standar mawon. Tapi kula mboten nate nyiritno jenengan. Mun mboten nate dosa syirik panjenengan. Lan jenengan ngendikan nak liyane syirik mbok sepuro. Terus jare pangeran dawuh pangeran, "Setak ta kowe bener langsung swarga." Dadi tukang pangeran, "Kowe sangu apa?" "Sangu napa Gusti?" "Ya sangu pokoke jenengan niku Rahman Rahim, kula niku mboten nate syirik mbek jenengan." "Lah ora tau dosa nggih sering Gusti, tapi jare jenengan nak syirik di sepuro." Wis ngono ta. Wis langsung ya wis swarga. Terus ulama sing ngowah-ngowah getun, lha apa gak ngomong ngono perkara. Lho nggih kula niku nak roh wong nggih utange kuwatha terus anake wakal nakal. Ya kok tetep iso guyu nangis sik rahmane pangeran. Wong bingung ngono ya kok guyu. Kula sering, kula niku kiai kan sering ngomong frustasi sowan kula, Gus kula utang kula kathah anak kula minggat, sakniki bojo kula nggih nyusul minggat. Niki solusine sepundi tak sugoi kopi. Jenengan saya ora rasane kopi enak. Enak Gus niki cocok. Wah, berarti jenengan cek normal bagus. Jenengan cek rokokan seneng nggih, rokokan. Sik nikmat terus ya bagus, pokoke sik eling nikmate pangeran. Ngene niku mawon Pak jenengan eling nak ngopi niku enak, rokok niku napa enak. Mohon pokoknya jenengan kudu eling terus rahmate pangeran. Ampun eling bojo mingkat macam. Anggap mohon bojone sampean cerdas, menghindari kebangkrutan ke yang lebih baik. Sampean kudu bangga. Melok jenengan gak bahagia atau boten? Nah melok tuane bahagia nggih. Berarti bojomu rasional, bagus. Kowe kudu bangga. Nggih bojo apa? Rasional. Jadi bojomu ndek pilihan sing tepat, kudune ke bangga. Urung mbok pekat to dereng ya wis. Regani cerdase bojomu pilihane ku regani. Semulai sadar, kang seminggu semuanya. Wah, bagus ke solusi ini jenengan. Pulau nu sakniki pun nikmat, pun stabil urip pulau. Lha iku dawuh Abdul Hasan As-Sadali, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur. Dadi setan berusaha memisahkan Anda dengan Allah justru mbek dosa. Mulane Nabi Adam niku bar dosa malah summat stabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Ijtiba dipilih. Dipilih napa? Pangeran. Mergo bar Nabi Adam dosa oleh nyifati Allah luwih sempurna timbang zaman rong dosa. Nggih niku nyifati Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dzunubi.
faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta alayya waridho bima qadaita alayya. Ditobate Nabi Adam lucu, Gusti kula niku roh nak kabeh takdire jenengan. Jenengan kudu maringi iman kula nak semua yang terjadi mergo takdire jenengan. Malah diparingi tobat. Umpama Nabi Adam eling dosane terus mungkin malah ra diparingi tobat. Mergo Allah di skenario besar Adam salah ben ning bumi, nak ning bumi kok Allah ngutus Nabi Muhammad. Engko ana wong paling afdol sak donya iku Nabi Muhammad sing nunggoni Kanjeng Nabi nganti saiki. Kita ditunggoni Nabi mergo ora perlu bunuh diri, ora kaya bangsa napa? Israel. Mulane kula setuju mbek madzhab Hasan Sadali. Saiki piye-piye wong Islam nganti rusak ngene iki gara-gara wong saleh-saleh iku eling sisi salahe masa lalu, terus gak gelem memberi peran ning Islam, alasane tahu di akhirnya ana kekosongan. Padahal dawuh bapak ngene lha ya leh. Misale maling iku terus isi jeding masjid, ayo tetep maling ngisi jeding masjid ayo tetep artinya ya tetep dadi ngamali. La opo eling tau maling terus ora tau ning masjid jare izin mergo tau terus padahal misalnya ngisi masjid yo misale saiki ana wong fasik teko ngaji yo nambahi jumlahe akeh pengajian. Mau teko ngaji mergo ngrasa fasik. Lah saiki misale wong fasik ngrasa fasik kabeh tetep nekani pengajian, nak pengajian mayoritas mergo sing fasik lah teko. Lah nek misale sing fasik aku mau teko wong rusuh, akhirnya sing ngaji sepi to wong resik tok. Berarti sing ngaji wong ujub tok ngrasa resik. Malah repot toh. Lho wong ngrasa resik ra wong napa? Ujub. Dan ini jadi penting ke pengetahuan jenengan. Piye-piye Nabi Musa nate dikalahno Nabi Adam, perkara nyalahno Nabi Adam nate napa? Nate napa? Dosa. Ternyata dosane Nabi Adam summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi napa? Wahda dadekno dipilih Allah Subhanahu wa taala. Ya terus sampean kudu ngerti kenapa Nabi Musa tau di rumah Firaun, Nabi Muhammad tau di rumah Abu Lahab. Dunya iki diatur pangeran ben kowe roh nak biadil khairu kabeh ditangani Allah, kabeh akan baik-baik saja. Mulane donga Allahumma la ya'ti bil hasanati la anta wala yadhabu bis sayyiati la anta wala haula wala quwata illa billah. Jadi tak warai carane donga. Ya Allah, yang mendatangkan kebaikan hanya Engkau, yang menolak keburukan juga hanya Engkau. Jadi diwale, nak setan kan pikirane ngene, elek apik kok pangeran ben kowe iku nuntut pangeran, piye-piye elek iku kersane pangeran. Nah, Kanjeng Nabi oleh marahi nglawan setan gak ngono. Layati bil hasanati la anta, yang mendatangkan kebaikan tidak ada lain kecuali Engkau. Yang menolak keburukan tidak ada lain kecuali Engkau. Jadi misalnya ke bernakal, bersalah. Bariku ke tobat, terus kowe ngeling-eling ya Allah, jenengan cek saya ini. Mun ngertos kula salah, lu kok jenengan paringi tobat. Apik tenan jenengan. Padahal kula nak salah teng majikan donya langsung dipecat di PHK. Niki kula salah jenengan pirsa malah jenengan paringi tobat. Bar niku kula saged salat, saged zakat, saged sedekah. Saya jenengan. Akhire maca alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Akhire muji-muji pengira. Lah iku jenenge gak sombong cara Abdul Hasan Asadi. Tapi nak kowe eling dosa terus, iku sombong. Mergo wis ditarik pangeran ning nggon apik, tapi kowe eling-eling nggon kotor. Kaya-kaya Allah urung narik kowe ning nggon bersih. Terus syukurem iku kapan? Lha iku jenenge sombong ngono. Paham ya? Wis kowe ra cocok lah mbek madzhabku, tapi wis pokoke ngono iku madzhab Abdul Hasan sinten? Asyadi. Lah nggih, misale kados kula ngeten nggih, bar kecemplung ning jurang. Terus diangkat ruhin didakok tenggen sing normal. Bariku amen trauma, ya Allah aku ning jurang trauma jare ruhin. Ah semane gak ngregani wong. Saiki jenengan wis ayem ning kene. Amen trauma eling ning jurang wis antas. Nek dintas yo ngregani ruhin, matur nuwun terus ngopi-ngopi ngeteh-ngeteh bareng-bareng. Alhamdulillah ya Kang mbok slametno. Kan happy. Nek eling terus kan ijek trauma kan? Lha iku dawuh Abdul Hasan Sadali, wong saleh-saleh dielingno sisi dosane nganti gak ngambil peran ilallah wa fillah. Kan kata tuh yang soleh tidak ngurmat masjid madrasah. Mboten awak kula nggih tesih kotor, kula nu tesih sinten. Niku mboten angsal. Sing ra oleh ku mimpin, mun kula balen sing ora oleh niku napa? Mimpin. Nak mimpin niku kedah tiyang soleh sing rada spesial, ora kudu ideal. Wis sak kula ya rada pantes lah, ora pati bedua nemen-nemen. Tapi nek ora mimpin mboten masalah.
Paham ya? Jadi ini nanti saya bacakan hikam dua kata mutiara terus ndonga, supaya ndonga sampean ndonga, supaya ndonga piye-piye kita gadah sanad madhab yang diakui termasuk Thariqah Mu'tabarah selain Naqsyabandiyah, Qadiriyah apa Sadiliyah. Lah Sadiliyah itu nggih hikam niku meneh mergo hikam sing aran Abdul Abbas Al-Mursi muridé Abil Hasan apa Asy-Syadzili. Sehingga orang tahu madhab Sadiliyah ya lewat kitab napa hikam. Makanya kitab-kitab apa saja generasi setelah beliau itu gak bisa lepas dari kitab napa hikam. Sampai darani hikam atau iya. Madhabe napa atau iya. Mergo atau iya iku maknane sing aranku napa Ibnu Athaillah disebut hikam atau iya. Itu beliau sebetulnya ya ada orang alim yang butuh mikir jelimet nggih mboten. Ya wong waras wonten mau. Misalnya orang waras begini, pancen wong waras itu beda mek waras pancen. Misalnya gini, saya ngambil uangnya Mustafa tanpa pamit boleh ndak? Ndak boleh kan? Terus beliau membuat makalah gini, kalau aja hafal. Mana aka antat da'iya mimma lil makhlukin. Allah itu mencegah kamu, melarang kamu mengklaim barang yang tidak milik kamu. Padahal sama-sama miliknya makhluk. Misalnya Mustafa punya mobil, aku milik saya boleh ndak? Boleh ndak sama siapa saya? Ndak boleh kan? Mustafa punya rumah, aku milik saya boleh ndak? Ndak boleh. Kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja tidak boleh, apalagi kamu ngaku-ngaku hal yang milik Allah. Misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa? Allah. Menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu milik siapa? Kamu tidak boleh. Misalnya gedeng orang, oh wong ngono iku mesti su'ul khotimah. Lho sing nentukan itu milik Allah. Wong ngaku barange wong ora oleh apa meneh ngaku sing hake Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya nak ngendikan ya normal saja. Artinya ijtihad itu kan normal, tidak perlu orang pinter banget. Tapi sing roh itu wong waras ngono maksudnya. Setelah dijelaskan kan masuk akal. Kayak tadi. Ndonga kok terus koyo sing mbok omongi wingi lali, urung lali kok mbok elingno meneh. Kan masuk akal. Tapi kok jangan anut aku, mergo ora asli, ora asli. Wong anut-anut kan mboten apa. Dadi ini kula waca kalih mawon nggih kenangan kula ben dadi nggih kenangan kula napa makalah sanggeng napa hikam ya. Nggih kula waca Arab e mawon napa. Nggih bismillahirrahmanirrahim. Kula nak maca malah bingung, biasa hafalan malah maca. Jadi piyambake ngendikan mana aka antatta iya male salaka mimalil makhlukin afayubi hulaka antatta iya wasfahu wa rabbul alamin. Di Allah nglarang jenengan mengaku barang yang miliknya orang lain, apalagi ngaku-ngaku hak sing miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ndak boleh misalnya maksud noti yang wong iku mesti celaka, nyelakano orang itu hak sinten? Hak ya Allah. Kowe ora usah GR sok ben mesti bener, iso wae saiki bener sok ben salah. Kamu juga enggak usah merasa salah. Soalnya saya kira soleh, soben soleh ya sudah itu hak ya Allah, sudah ada itu. Terus ngendikane beliau ini ilahi kulama akhrosoni lu'mi antokoni karomuka. Gusti ketika saya didiamkan oleh kesalahan-kesalahan saya antokoni karomuka, maka saya digerakkan oleh sifat lomane jenengan. Itu perasaannya hikam. Misalnya sampean ngerasa dosamu akeh terus rawani donga, ngerasa salahmu akeh terus ngerasa ora ahli swarga. Niku jare hikam, Gusti kula nek eling salah kula kok ora pantes mlebu swarga. Tapi nek eling lumane jenengan nggih pantes mawon. Lha iku dindut wong ngono niku wis dindut. Dina eling dosamu sampean akeh kan gak pantes mlebu swarga. Tapi nek eling jembare rahmati Allah nggih pantes mawon. Ilahi kullama akhrasani lumi antokoni karomuka. Wa kullama ayasatni awsofi atma'atni minnatuka. Ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan digerakkan lagi punya harapan karena saking melimpahnya nikmate jenengan to peparinge jenengan. Terus beliau di sarah-sarah dicontohkan. Saat Umar masih kafir itu pernah gak minta jadi muslim kan enggak, tapi ketika Allah menghendaki dia jadi muslim maka jadilah Umar seorang yang muslim. Jadi orang tanpa keinginan pun kalau Allah menghendaki baik ditarik yang menjadi baik.
Artinya kamu jangan percaya wong aku apik dadi wong apik piye, wong aku ngene. Wong sing ora tau niat apik wae iso diapikno pangeran kados sinten Sayyidina Umar. Sunan Kalijaga ketika nggarong ning gone Sunan Bonang niate ya untuk emas. Niate wae elek, tapi ketika Allah ngersakno dadi apik ada takdir yang memandu dia jadi apik, bahkan dadi wali. Itu fakul lama ayasatni ausofi, ketika saya diputus asakan oleh sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan diharapkan lagi, diberi tomak, diberi harapan oleh banyak peparingin apa jenengan. Jadi intinya kalau suwun khasnya madhab Sadili itu melihat sisi positif. Jadi misalnya jenengan sholat misalnya, ini rumah tenan, misalnya jenengan sholat, potensi gak diterima itu tinggi. Mungkin kita ada ikhlas, mungkin kita tidak tumak ninah, mungkin kita banyak melakukan kesalahan, mungkin eling macam-macam. Itu potensi yang menjadikan kita sholatnya tidak diterima Allah. Tapi cara madhab Sadilah berpikir gitu itu tidak boleh. Kamu harus ingat bahwa sujud ini luar biasa. Banyak orang yang nggak diberi anugerah sujud. Orang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hidup kafir tidak pernah sujud. Kamu sekarang ditakdir mau sujud. Jadi mestinya kena sholat bersolat subuh. Matur nuwun Gusti tadi saya sujud sama jenengan. Matur nuwun Gusti tadi saya rukuk sama jenengan. Gak usah mikir buat ditampa ora, ijo eling terus. Nanti setelah zuhur ya begitu. Eling terus, tadi ditakdir sujud, ditakdir rukuk, ditakdir sholat. Sehingga madhab Sadiliyah itu sampai mengatakan begini, orang yang beribadah meskipun sedikit dan yakin bahwa itu peparingi Allah, minnah dari Allah, itu lebih baik ketimbang ibadah banyak plus merasa kurang. Di misalnya Mustafa sholat, bersolat duhur gak marem, mungkin duhurku salah terus berbadiah kok sholat meneh. Sing kula sholat duhur tok ora usah, saking syukur kula. Iku dhuwur kula makome. Ya nganti saiki dhuwur kula perkarane ngene iku dene kelakuane cek ngene iku dene. Karena ketika diberi pangeran ora marem. Kurange, tapi kurange niat elek. Kaya pangeran polisi, ngono pangeran ra nampa kurang ngene kurang. Pangeran ora di watak ngoten. Enggak terlalu prosedur, ngger wong wis sujud niate apik yo apik. Ya mulane kalau nate debat mbek jenengan kula kan bolak-balik cerita. Sampai nak sujud itu untuk menjadi sah itu kan bathuk, tangan loro, dengkul loro, delamaan loro sehingga harus sujud pada 7 anggota. Jadi menurut mazhab yang asoh kalau sujud itu harus 7 anggota. Tapi ada ulama yang mengatakan cukup bathuk tok ambek sikil. Angger wis ngene jenenge sujud. Alasannya ulama ini masuk akal. Saya nak diwalik. Ono Zaid yang Muslim, baduke ditemplekno bumi niat sujud ning berhala. Hukumnya kafir ta ora? Enggak jawab ya, kafir kan? Iku syaratnya anggota pitu apa asal baduke nemplek? Mulane jari ulama sing kaul sani. Lah iya nggo murtad ora usah syarat kok nggo bener. Syarat. Lah iya sing digo murtad ora usah syarat kok sing sujud nggo pangeran. Syarat. Syarat. Nah ngono ora usah syarat anggere ngono ya jenenge sujud. Buktine wis sah nggo dadekno murtad. Yo. Yo ulama yo macam-macam. Mene kok janut aku ilmune sakeh. Artinya sampean ra kudu anut mazhabku. Maksudnya mergo kula lah ya sadar sebagian mazhab saya itu masalah bagi Anda. Tapi saya ikut Anda lebih masalah kan. Ngopo kok ora roh? Maksudnya kan gak jelas. Acuannya hukum ndak jelas. Ya karena tadi kamu sekolah di Australia, di Amerika, wong kok kancanan wong kafir. Tapi barokahnya anak-anak yang sekolah di sana, yang kerja di sana, akhirnya di Amerika ada masjid. Di Australia itu barokahnya mahasiswa, pekerja, orang kedonyan macam. Sekarang orang kedonyan di Taiwan, di Korea bikin komunitas masjid. Ya, akhirnya di bumi Allah di sana ada yang sujud. Ya itu nyata. Meskipun teori Anda juga nyata, sebagian mungkin katut wedoan ning kono katut macam-macam. Sama-samanya ya sudah kita berpendapat ya seperti itu. Wallahu alam sih yes, ya mungkin naik HP, mungkin naik ora. Wallahu alam supaya donga supaya HP. Tapi kan kita tidak satu arah karena ngendikan ya seperti gejolokannya Allah dengan Nabi Ibrahim itu kan kelihatan. Malaikat Israel berjabut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak terima, gak iso Israel. Aku kekasih pangeran. Mosok dipateni. Hal ra'aital khalil yumitu khalilah. Ono kekasih mateni kekasih, mesti keliru perintahmu Israel.
Semune ngono Nabi Ibrahim, kowe tetep dipateni. Cara Israel kowe wis menarik. Akhirnya balik teng pangeran Gusti, amartani ila abdin la yuridul mauta wa yaqulu hal ra'aital khalil yumitu khalila. Ya Allah, engkau memerintahkan saya pada hamba yang enggak ingin mati. Dia bilang, masa ada kekasih membunuh kekasihnya. Cara Israel masuk akal, bisa mikir juga Israel. Cara dia masuk akal. Jawab Allah ini. Qullahu jadi, katakan pada Ibrahim, hal ra'aital khalil yakrahu ayyal khalilah. Ibrahim kandhani, ana tah kekasih tapi ra siap ketemu sing dikasih. Artinya kalau tidak berani mati berarti ra siap ketemu. Jadi bilang ke Ibrahim, apakah ada kekasih yang enggak siap ketemu kekasihnya? Dia malah Israel marah nang Ibrahim, kata Allah, enggak ada kekasih yang benci ketemu kekasihnya. Oh ya, mati saya kira popo. Nah, itu logika yang terbangun. Makanya dengan perbandingan logika itu akan kelihatan. Pertama kaya logika Ibrahim itu masuk akal. Tapi ketika Allah ngendikan ono tah kekasih ra siap ketemu kasihnya. Nah, kitab Mahalli itu kitab yang menjelaskan sekian teori fikih yang enggak mansus ya, saya ulang lagi, yang enggak ada nasnya. Kemudian diulang-ulang oleh cara berpikir tadi. Nah, akhirnya jadi kitab khilafah, kitab ikhtilafat dalam Syafi'i yang paling dianut ulama seluruh dunia. Jika terus Habib Zain Samangke, semua ulama itu rujukannya kitab Mahalli. Ya karena tadi yang enggak ada nas, saya ulang lagi, yang enggak ada apa? Nas itu ada sekian pilihan kaul. Ya sama-sama masuk akal tadi. Meskipun dalam tradisi tertentu kita tidak mungkin mempraktekkan. Ke wanita kok jenazah kok guri. Nah, kemen takobal wa minna minkum takobal. Ya Karim pasti dia kewo Kiai Sableng. Jenazah iki kok apa? Guri. Tapi saya sekarang mulai curiga dengan di Arab Saudi karena tetap ada sholat gaib tapi mayatnya sudah enggak di depannya sudah. Kalau menangi rian teng buku-buku mayat itu tapi itu mungkin karena teknis ya, karena yang mati terlalu banyak dan sering. Musim haji tok umpiro wae keselen dak kok napa. Alhamdulillah, demikian tadi saudara-saudara semua yang ada di sini telah kita ikuti bersama, kita telah ngaji bersama Gus Ba untuk kita semua di hari ini. Semoga apa yang telah Gus Ba sampaikan dalam ngaji kita hari ini kita bisa mengambil manfaat yang baik. Kita bisa mengambil ajaran-ajaran beliau dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga ngaji kita hari ini tidak percuma, tetapi kita akan mendapatkan tambahan-tambahan ilmu agama yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua yang mengikuti pengajian kita hari ini. Semoga saja kita juga bisa mengamalkan ilmu agama yang telah kita dapatkan dari beliau dalam ceramah hari ini untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk teman-teman kita, dimanapun kita berada, kita bisa mengamalkannya sehingga kita bisa menjadi berkat manfaat bagi mereka semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa kembali di pengajian beliau Gus Ba selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.